Dalam artian begini, nggak semua orang tuh sama, nggak semua juga pasangan tuh sama dengan makanya kan nggak ada rumus yang pasti sebetulnya. Yang rumus yang pas dan enak efektif adalah Anda mengenal pasangan Anda sendiri. Ada pasangan-pasangan itu yang kita cerita yuk buka-bukaan, belak-belakan, gitu ya, belak-belakan tentang masa lalu kita. Ada jaminan kalau dibelakin beneran, ntar nggak baper. Kan begitu, nah memang ada akhirnya kan konsekuensinya banyak. Gitu kan, ketika oke janji belak-belakan, tapi nanti kalau kita baper gimana? Nanti kalau baper saling cerita. Kayak cerita ya penasaran. Nah, ternyata kalau diungkit-ungkit gimana, gitu kan? Ya itu adalah konsekuensinya. Makanya ketika kalau kita selalu menekankan kenalin pasangan Anda, kenalin diri Anda, kenalin pasangan Anda. Tujuannya apa? Supaya konsekuensi ini bisa kita minimalisir gitu. Dalam artian ada loh. Baik, Sobat Sonora, kita kembali lagi di program Inspiring Talk hasil kerjasama Radio Sonora Surabaya dengan Karta Okta Kartika. Ya, silakan loh kalau Anda ingin bergabung dengan topik bahasan kita hari ini. Boleh CLBK sama teman lama saat halbil nanti koma tapi titik-titik. Tapinya tadi udah disampaikan sama Kak Nit ya, sama Kak Nit ini sama Mas Okta bahwa kalau Anda tipikal pasangan yang baperan, ya lebih baik nggak usah ikut gitu ya. Self control juga itu lebih penting saat bertemu dengan pasangan, sama mantan gitu ya. Oke, tadi ada pertanyaan yang kejeda sebelum iklan. Aku Dewi takon apa ya mau kok bingung. Oh mantan, tentang mantan. Iya tentang mantan tapi apa mau Mas? Mas Andri orang yang kerjanya seperti mantannya istri dan istri lihat lumpia Semarang. Oke. Sampai segitunya gitu ya, perasaan itu memberikan lambang-lambang yang punya makna sama itu direlate-relatekan. Iya. Jadi gini Mas Andre, file dalam pikiran kita itu disimpan dalam bentuk simbol. Nah, jadi tadi misalnya Mas Andre tadi ada punya mantan orang Semarang. Lah, lumpia itu kan juga Semarang. Jadi akhirnya simbolnya sama. Nah, tinggal kan paling gampangnya gini. Emang kenapa sih dengan misalnya Mas Andri lihat tadi orang yang pekerjaan sama. Satu nelitinya gini, apakah orang tua kita itu ada yang emang kenapa sih kalau misalnya ketemu dengan orang Semarang? Kenapa sih dengan kalau orang yang pekerjaannya seperti tadi misalnya begitu ya. Nah, ada ketakutan apa? Nah, nanti dicocokkan lagi kalau Mas Andri sudah hafal. Apakah pernah lihat ada orang tua kita dulu ngalamin sesuatu? Contoh misalnya, aku nanti khawatir kamu kalau ketemu mantanmu lagi nanti kamu balikan. Apakah ada ketakutan ini misalnya ya? Iya, aku takut nanti kamu balikan gimana? Nah, kenapa kok takut? Tanya berikutnya, apakah orang tua kita dulu ada yang pernah begitu? Oke. Nah, ditanya lagi terus ke dalam sampai menemukan bahwa seberapa penting sih, seberapa mungkinkah pasanganku ini akan kembali pada mantannya? Berarti harus menyediakan waktu untuk pertanyaan-pertanyaan itu Anda jawab sendiri, Anda tanyakan diri pada diri Anda. Betul. Nah, masalahnya karakter orang sekarang itu pinginnya langsung tes kesuwen gitu. Gimana ya? Maksudnya membiasakan diri itu dalam mengambil sebuah keputusan, dalam mengkondisikan perasaan itu harus step by step gitu loh. Apa yang harus dilatih gitu loh agar kita terbiasa begitu. Yang dilatih adalah kemampuan kita untuk mau mendengarkan diri kita gitu ya. Ya gampangnya begini, memang itu jadi kendala juga ya terkadang sekarang itu. Kalau sekarang itu kan kita tuh hidup dalam serba terburu-buru gitu kan ya, serba terburu-buru. Bangun tidur aja kadang-kadang kita langsung udah bangun dan langsung beraktivitas dan kita kan jarang untuk yang diam sejenak gitu. Padahal diam tuh nggak perlu lama loh. Cuman dalam hitungan, belajarnya gini deh, dalam hitungan 10 kali deh. Tapi kita cuma diem, gak ngapa-ngapain, fokus cuman gitu aja ya, 10 sampai hitungan 10. Dilatih kayak begitu aja. Tujuannya supaya juga membiasakan bahwa kita membiasakan diri bahwa kita itu sebenarnya maunya apa sih, pengennya apa sih. Ketika tadi masih punya ada masalah-masalah di masa lalu, apalagi dengan mantan begitu, apa yang ditakutkan begitu kan ya. Apa yang pasanganku takutkan apa? Bisa jadi pasangan tuh kan kadang-kadang itu nggak harus dari dirinya dulu. Tapi dia dari feedback pasangannya. Ketika pasanganku itu
kok dia itu gampang begini, kok dia itu kalau ke Semarang tuh kok seneng banget ya, berbeda dengan kota-kota yang lain ya. Ada apa? Misalnya kayak gini, kita kasih contoh, ini sekedar contoh misalnya gitu. Nah, justru kan akhirnya sebetulnya awal pasangan itu tidak ada apa-apa, tidak berpikir tentang mantannya dan malah sebagainya. Kepikiran. Tapi gini, lihat sekali, 2 kali kok responnya berbeda ya. Ketika kita liburan yuk ke Jogja, misalnya kayak gitu. Oke, liburan, udah kayak gitu aja responnya. Tapi ketika liburan kita kemana? Ke Semarang yuk. Ayo yuk ke Semarang yuk. Kapan kita berangkatnya? Aneh gitu kan. Nah, ada yang aneh kan di situ. Nah, justru yang aneh kan akhirnya cari apa sih? Karena dia mantannya orang sana, gitu kan. Nah, akhirnya yang muncul kan gini. Kita hanya menyebutkan kata Semarang aja udah responnya kayak begitu. Apalagi nanti pada saat di Semarang terus jalan-jalan ke kota lama misalnya. Apalagi dulu pernah pacarannya di kota lama misalnya kayak begitu. Pernah nongkrong di situ tuh akhirnya, aku lo dulu pernah di situ loh. Akhirnya yang dikhawatirkan pasangan adalah bercerita tentang masa lalunya. Nggak bikin cerita baru tapi akhirnya mengulang cerita-cerita lama yang nggak ada pasangan kita di situ gitu. Nah, itu akan berbeda pada saat kita sadar diri ya, tahu ya, bisa jadi pasanganku tuh karena aku beresponnya berbeda memang begitu loh. Ya bisa jadi dia ada kecurigaan juga di situ. Nah, itu kan perlunya kita juga ngobrol tentang diri kita, dan ini akhirnya tantangan sebetulnya di era sekarang itu bagaimana akhirnya kita mau memberikan diri kita itu sejenak untuk jeda, untuk pause gitu kan ya, untuk berhenti sejenak aja tiap harinya. Tujuannya supaya kita lebih peka dengan diri sih. Tadi menuntaskan yang belum tuntas dengan daftar pertanyaan yang tadi Mas Okta udah sampaikan. Oke, kalau belum terjawab terus opo? Emang bisa menjamin langsung tuntas gitu? Bisa. Karena gini, ketakutan kita itu seringkali itu sesuatu yang nggak diselesaikan. Misalnya aku takut kalau siaran radio, diundang radio itu aku takut. Nah, karena ini nggak diteruskan, pikiran jadi mungkin karena takut ngomongnya salah ya. Mungkin nanti takut kalau misalnya di malu gimana Nah, itu kalau misalnya digali, kenapa takut? Iya, aku takut nanti kalau ngomongnya salah gimana. Nah, emang apakah orang yang ngomong itu selalu benar? Ya enggak juga. Lalu kalau ngomongnya salah gimana? Ada prosedurnya ya, ada minta maaf. Nah, terus apa yang takutkan? Iya ya. Nah, ketika sudah situ, itu sudah semakin berkurang. Tapi kalau masih ada takutnya, digali lagi. Contohnya seperti itu. Kenapa sih kok takut kalau pasanganku ke Semarang, ya nanti kalau dia balik lagi sama mantannya gimana? Emang apakah ada kemungkinan dia balik sama mantannya? Ya bisa aja kan? Bisa aja, itu bener-bener bisa, atau dianggap bisa. Ya pasanganku model koyok ngono ya, apa mantannya ya gendel bisian yo. Terus dikejar pertanyaan sampai dia ada di titik sadar. Ya. Bukan titik emosional. Bukan. Sampai akhirnya apa yang menyebabkan kita itu takut gitu kan. Terus tanya terus jadinya. Setting goalnya adalah apa yang menyebabkan kamu takut? Setakut apa? Terus takut terus lapo. Terus dikejar dengan pertanyaan-pertanyaan. Iya. Ketika nanti itu sampai digali, makanya kan seringkali kalau konsultasi itu lamanya itu ketika menggali. Apalagi Mas Anta tadi bilang karena masyarakat kita nggak terbiasa untuk ngomong dengan diri sendiri. Kami akan tugasnya menggali dengan pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya pertanyaannya bukan dari saya, bukan dari kami, tapi dari dia sendiri. Karena dia memunculkan sesuatu yang ambigu, maka harus ditanyakan. Tanyakan terus begitu. Dalam sebuah hubungan itu menceritakan pasangan perlu nggak sih? Mantan tuh perlu nggak sih? Ya mungkin ada usulan ngomong perlu ya. Tapi kan tipikal yang punya pasangan sangat dewasa banget ada gitu ya. Ya terus mantan ya sepanjang aku percaya dengan kamu wes cukup. Ya sudah. Gitu. Nah, cuma kadang-kala bagi kita yang mendapatkan amanah dari pasangan kita, bingungnya dewe juga. Nah, ya itu masalah. Aku sudah mempertahankan amanahmu sebaik mungkin. Nah, itu kan masalahnya berarti di Anda. Jadi kan makanya kan yang perlu dibilang dalam artian begini, nggak semua orang tuh sama. Nggak semua juga pasangan tuh sama dengan makanya kan nggak ada rumus yang pasti sebetulnya. Yang rumus yang pas dan enak efektif adalah Anda mengenal pasangan Anda sendiri. Ada pasangan-pasangan itu yang kita cerita yuk buka-bukaan, belak-belakan gitu ya, belak-belakan tentang masa lalu kita. Ada jaminan kalau dibelakin beneran ntar nggak baper. Kan begitu. Nah memang ada akhirnya kan konsekuensinya banyak. Gitu kan. Ketika janji belak-belakan, tapi nanti kalau kita baper gimana? Nanti kalau baper saling cerita. Kayak cerita ya penasaran. Nah, ternyata kalau diungkit-ungkit gimana gitu kan. Ya itu adalah konsekuensinya. Makanya ketika
kita selalu menekankan kenalin pasangan Anda, kenalin diri Anda, kenalin pasangan Anda. Tujuannya apa? Supaya konsekuensi ini bisa kita minimalisir gitu. Dalam artian ada loh kita punya ini ada klien ya. Kita dari awal tuh blak-blakan semuanya open. Wis masa lalu kamu apa? Buka-bukaan. Tapi begitu menikah mereka akhirnya mengungkit, kamu dulu kan begini, kamu dulu kan, katanya belak-belakan, akhirnya dibuat jadi bahan, jadi alat untuk menyerang balik. Nah, menyandarkan orang yang model kayak gitu apa digetok aja kepalanya gitu ya, mangkal rasanya. Makanya kenapa kalau bahasa kami itu kan gini loh, apa namanya? Ini kita tidak berbicara tentang Anda kalau sebelum menikah perlu berpacaran atau tidak, bukan. Tapi Anda perlu mengenal calon pasangan Anda. Belum tentu harus dengan pacaran dalam artian begitu ya. Tapi dalam artian Anda harus kenal dulu. Orangnya kayak gimana, harus kenal dulu gitu loh. Karena kita akhirnya bisa lebih, kalau bahasanya itu apa ya, lebih bisa memprediksi lah kawan. Oh orangnya kayak begini. Jadi ketika ada kejutan ada surprise ya, saat sudah menikah ya wis paham. Iya. Karena udah lama tahu karakternya gitu. Dan yang perlu digali lagi adalah terkadang yang jadi gini. Loh aku tuh udah kenal dulunya. Oke. Yang namanya pernikahan itu kan nggak sehari 2 hari ya. Tapi kita selamanya. Dan ini adalah yang perlu kita terus ingat adalah kita terus prosesnya belajar. Belajar terus dan ngikutin perkembangan. Nggak boleh stuck. Karena manusia itu kan dinamis ya. Ada perubahan, nggak bisa dulunya apa ya. Aku dulu kenal kamu itu kamu orang yang penurut. Misalnya kayak begitu. Ternyata dulu dia penurut itu karena dia nggak punya wawasan apa-apa. Tapi ketika dia dapat pasangan yang selalu memberikan dia wacana, akhirnya kan dia berkembang. Akhirnya kan bukan jadi akhirnya berbeda, nggak nurut lagi, tapi dia berani mengungkapkan pendapat. Nah itu kan berbeda ya. Nah kita kan juga harus mau belajar. Oh ya pasanganku berkembang juga ternyata. Ya. Gimana Mas Okta caranya menjadi karakter pribadi yang open minded, terus mau belajar, mau menerima informasi sebagai input, gimana? Ya itu kan hubungan kedewasaan. Dewasa itu bisa satu hidayah ya pasti itu. Gifting lah. Ya. Yang kedua itu adalah kita bersedia untuk belajar, bersedia untuk belajar. Nah, dalam belajar macam-macam, oke. Kemudian belajar untuk zoom out. Misalnya kita kamera itu karena seringkali kalau kita punya masalah itu zoom in, akhirnya ngeliatnya mana. Tapi gitu zoom out, ternyata yang kita lihat sebagai masalah ternyata bukan masalah. Nah, dengan terbiasa begitu, otomatis kan terbiasa menjadi semakin dewasa. Jadi dewasa ini nggak ada hubungannya dengan usia. Pola berpikir sebenarnya. Ya, jadi saya punya klien-klien yang usia 50 pun tapi pola pikirnya seperti anak umur 15 tahun ada. Oke. Begitu. Habisan kata-kata penyiarnya ya karena udah dijelasin semua. Oke, waktunya nggak panjang Bapak Ibu, hanya 2 menit lagi. Poin sekaligus closing statement. CLBK sama teman lama boleh. Tapi apa yang harus diperhatikan dengan pasangan, diri kita, dan menuntaskan hal-hal yang gantung di masa lalu. Oke, yang jelas boleh. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah kasih informasi ini kepada pasangan Anda, minta izin dulu gitu kan ya. Yang kedua adalah tetapkan hati, tentukan hati. Anda ini tujuannya mau reunian atau mau cari pasangan. Okay. Cari pasangan tambahan. Oke. Mentang-mentang THR tambahan. Yo, THR tambahan enggak apa-apa ya. Iya, Mas. Oke. Mas Okta ditambahin. Ya, kalau saya cukup, kalau mau tahu detailnya di sini aja, di sini. Caranya biar tahu maksudnya gimana, kedewasaan tuh gimana, di sini. Itu aku penasaran loh, yang desain covernya siapa sih? Itu siapa ada dia. Oh, Kanitnit. Ada filosofi toh, maksudnya dari gambar itu apa filosofinya? Ya ini kan kepala pundak. Dalam pikiran kita kan kita bilangnya no. Oke, ternyata keluarnya yes. Itu kan kalau kita bicarakan tidak sesuai dengan pikiran apa yang kita omongkan. Yes, jadi belum tentu, makanya berbohong itu belum tentu bohong. Jadi apa yang kita sampaikan, kita keluarkan itu belum tentu itu adalah sebuah kebohongan. Makanya ada makna-makna tersembunyi yang perlu kita tahu. Ada makna di balik itu yang perlu kita tahu. Sedikit spill tentang komposisi buku ini, kalau di per bab pembahasannya apa itu
selesai per bab, apa setelah bab ini masih ada sambungannya, jadi harus tuntas bacanya sampai kelar agar dapat pemahaman komprehensif atau gimana? Jadi gini, buku ini kami nggak buku berat kan Kak? Ringan banget. Kami nulisnya pakai metode hypnowriting. Apa itu Kak? Jadi pendek kata gini, orang baca buku ini itu bukan kayak baca buku. Oke. Jadi kayak orang ngobrol. Jadi sangat ringan sekali, santai sekali. Stop berpikir bahwa ini adalah buku yang sulit dan sebagainya. Ini bukan buku pelajaran sekolah. Ini buku santai. Nah sudah, jadi nikmatin bacanya sambil ngopi, sambil ngemil, nyaman. Dan asiknya lagi kalau di buku ini tuh ada 2 teknik penulisan ya. Yang pertama itu kalau kita bicara tentang teorinya. Jadi ini loh yang harus Anda pelajari, Anda tahu nih ya tentang makna-makna tersembunyi. Nah, kemudian di bab terakhirnya itu ada kayak prakteknya ya. Jadi ada berupa kayak cerpen. Jadi ada sebuah cerita tentang pasangan. Nah, nanti di situ Anda yang menentukan yang bohong siapa. Dari simulasi itu. Ya, jadi ada rangkaian cerita, ada cerita dari suami istri gitu, dari pasangan suami istri itu, dan nanti bocoran jawaban itu. Nanti bocoran jawabannya Anda bisa langsung ini DM ke kami. Ini bener nggak sih yang bohong ini, yang bohong itu. Jadi Anda bisa tentukan dari situ, karena Anda juga paham dalam artian begini. Kadang-kadang ada orang itu yang setelah membaca buku secara teori itu dia bingung prakteknya kayak gimana, gitu kan ya. Karena kan nggak mungkin juga misalnya di buku itu dibilang salah satunya apa ya? Kalau jadi lupa. Salah satu deh ini si misalnya gitu. Apa itu? Gitu. Kata enak sih, misalnya kayak gitu. Enak sih. Lah, di buku itu, di buku kami ini tulisnya gitu. Enak sih, misalnya kayak gitu ya. Ada contohnya kan gitu. Nah, terus kemudian prakteknya kok nggak ketemu ya kata enak sih. Kan kayak gitu ya. Kan bingung. Nah, prakteknya di terakhirnya itu tadi di cerpen, rangkaian ceritanya, dari penggunaan kata-katanya, dari kumpulan diksi-diksi yang diucapkan setiap pasangan. Itu dari situ akhirnya maksudnya ini toh gitu. Ternyata sih itu bisa untuk kata apa aja, untuk pendahulunya ini seperti apa modelnya gitu. Berarti di buku nggak letterlek kan? Maksudnya ilmu-ilmu yang dikasih di letterlek dengan verb yang sama, dengan kosakata yang sama, enggak. Ternyata di belakang ada closing endingnya juga yang memudahkan kita untuk menerapkan. Jadi akhirnya kita membantu untuk Anda yang memang kadang-kadang ada beberapa orang-orang yang begitu baca teorinya tuh langsung paham. Oh, maksudnya ini udah hafal, paham dan hafal, gitu ya. Karena kan kita nggak mungkin bawa buku ini kemana-mana. Nah, tapi ada orang itu yang lebih mudah paham ketika itu sudah masuk di dalam relate dengan kehidupan, masuk di dalam contoh-contoh langsung nyatanya gimana dalam percakapan sehari-hari yang keseharian kayak kita berbicara ini, ada yang dibohongin, ada yang ditutupin nggak ya, nggak makna sebenarnya nggak ya? Betul. Ini kan mau Lebaran, bisa jadi hampers yes. Ini mau kasih kirim ke mantan nggak apa-apa. Ada cerita tersembunyi. Ya, jadi biar tahu pada saat ketemu mantan kita ngomongnya udah ada isinap ya. Jadi isinap itu udah benar. Oh ya udah. Jadi persiapan jangan hanya di Anda aja, mantan Anda juga persiapkan ketika bertemu dengan Anda juga udah nyaman dua-duanya gitu ya. Oke, ini kan Lebaran kan semingguan lagi ya. Kalau pemesanan di masa Lebaran ini masih dilayani ya? Masih. Kayaknya masih bisa deh selama ini ya pengiriman masih buka ya. Masih buka. Sebenarnya kalau dari tim Kata Okta Kartika melayani ya, cuma dari teman-teman ekspedisi kadang-kadang kan ada jeda waktu libur itu aja juga kayak gitu ya. Tapi kalau memang value buku ini sangat bagus, sahabat Sonora. Anda mau order sekarang tapi baru bisa dikirim after Lebaran kan nggak masalah. Nggak masalah. Tadi itu, jadi Anda jangan terlalu wah aku cocok jadi. Jangan menaruh suatu hal itu terhadap ya wis jedok sampai nang kono. Kejar aja terus sampai Anda puas dengan jawabannya, Anda puas dengan solusinya. Metode baru, ilmu baru yang kita dapat. Thank you banget. Thank you Mas Andri. Mas Okta, Kanit nih sukses selalu dengan kelas-kelas. Ada kelas kan nanti habis Lebaran? Lebaran mungkin. Habis Lebaran ya. Mulai ada kelas-kelas lagi ya. Oke. Kalau ada kelas-kelas gitu informasinya di Instagram kan? Di IG. Kepoin aja terus Instagramnya Kata Okta Kartika. Ya, oke. Oke. Para sahabat Sonora yang mau ketemu CLBK, Halbil nanti memungkinkan CLBK, nggak apa-apa. Itu manusiawi banget. Tapinya itu tadi yang sudah kita jelasin. Semoga bisa menjelaskan ya. Aku memang harus meng-closing gantung kalau nanti Anda tapi ya nggak ada kelarnya acara ini karena tapi show memang acara ini gitu ya.